Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'du, mari kita semuanya niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita kali ini adalah tentang bid'ah kaum Wahabi. Artinya bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Jadi tema ini saya angkat untuk kita semuanya mengetahui bahwa orang-orang Wahabi pun sebetulnya mereka juga pelaku bid'ah. Dan kalau mereka mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, maka apa yang mereka lakukan itu juga sesat. Ya, kemarin sedikit banyak Ustadz Nur Rahmat sudah menyampaikan tentang bid'ah. Ya, meskipun sebetulnya beliau berbicara tentang kaidah-kaidah penting dalam membungkam kaum Wahabi, ya, yang mengatakan ini dan itu bid'ah. Ya, saya hanya ingin sedikit memberikan tambahan, karena nanti insya Allah kata Ustadz Nur Rahmat akan dibahas secara detail tentang pengertian bid'ah dan contoh-contohnya pada kajian yang akan datang. Tapi saya ingin sedikit menyebutkan contoh dari bid'ahnya kaum Wahabi. Sebetulnya banyak, tapi apa yang saya siapkan itu hanya sekedar contoh saja, karena sebetulnya makalah ini atau PowerPoint ini belum selesai. Ya, jadi nanti kita akan tahu bagaimana orang-orang Wahabi itu juga melakukan bid'ah, dan juga mereka itu saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara ciri khusus kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun ada ya kita ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, tapi tidak saling membid'ahkan, tidak saling memfasikkan, apalagi kemudian mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau orang-orang Wahabi, ya itu sebetulnya mereka sendiri akan termakan dengan istilah mereka yang mengatakan bahwa bid'ah itu semuanya dhalalah. Ya. Sedikit saya ingin mengulas tentang apa itu bid'ah, pengertian bid'ah. Secara bahasa, bid'ah itu adalah ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Jadi segala sesuatu yang muncul, yang baru, belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, tanpa ada contoh yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, itu adalah bid'ah secara bahasa. Itu mencakup semuanya. Ya, apapun yang dikatakan bahwa sesuatu itu baru, tidak ada contoh sebelumnya, maka adalah bid'ah. Kemudian bid'ah itu secara istilah syara artinya adalah al-muhdatsul ladzi lam yanussu alaihi al-Qur'an wa la jaa'a fi sunnah. Ya, sesuatu yang baru yang tidak terdapat secara eksplisit tertulis dalam Al-Quran ataupun hadis. Ya. Pengertian ini sebetulnya juga disepakati oleh orang-orang Wahabi bahwa sesuatu yang tidak ada nas Al-Qur'annya, tidak ada hadis Rasulullah. Bahkan mereka lebih ekstrim lagi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka semuanya adalah bid'ah. Ya, bid'ah yang sesat, kata mereka begitu. Ya, itu pengertian mereka. Jadi sebetulnya pengertian ini, mereka juga paham bahwa bid'ah itu demikian, yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Itu bid'ah. Cuma kan kita mengatakan bahwa bid'ah itu kan ada dua. Sedangkan mereka mengatakan bid'ah itu satu. Ya, kalau kita mengatakan ya pembagian bid'ah atau macam-macam bid'ah itu ada dua. Ya, ada bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah, atau juga sebagian mengatakan sunnah sayyi'ah, yaitu perkara baru yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Ya,
Kita pun juga mengatakan ada bid'ah huda atau bid'ah hasanah atau sunnah hasanah, yaitu perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan Al-Quran dan sunnah. Itu menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sedangkan menurut orang-orang Wahabi bid'ah hanya satu, yaitu dhalalah semuanya. Pembagian macam-macam bid'ah menjadi dua macam ini, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti kalau kita mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua, kita mengikuti ulama salaf. Di antaranya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa ma uhditha ya, mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhil bid'atu dhalalah. Yang kedua, ma uhditha minal khairi la khilafa fi li wahidin min hadha wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Jadi kata beliau, Al-Imam Syafi'i, bahwa perkara baru itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sesuatu yang menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma' atau athar, apa yang dilakukan atau dikatakan sahabat, ya, tanpa ada di antara mereka yang mengingkari. Ini adalah bid'ah yang sesat. Yang kedua, perkara baru yang baik dan tidak menyalahi Al-Quran, sunnah, maupun ijma', inilah sesuatu yang baru yang tidak tercela. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Jadi ini, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Sedangkan orang-orang Wahabi mengatakan bid'ah hanya satu, semuanya dhalalah. Dan nanti itu akan menjadi bumerang bagi mereka ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak ada nas Al-Quran ataupun hadis, ya, pasti menurut mereka sebetulnya harusnya apa? Dhalalah. Dan mereka konsekuensinya ketika mengatakan dhalalah, ya apa itu? Ya, berdosa, masuk neraka. Begitu kan konsekuensinya dari apa yang mereka katakan. Ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah dhalalah atau bid'ah huda, nah, itu berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, dasar Al-Qurannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hadid. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. Dan kami, Allah, jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya, yaitu Nabi Isa, rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengadakan Rabbaniyah. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Surat Al-Hadid ayat 27. Jadi ayat ini adalah dalil adanya bid'ah hasanah, karena ayat ini memuji apa yang dilakukan oleh umat Nabi Isa, orang-orang muslim dan mukmin yang mengikuti Nabi Isa dalam meyakini iman dan tauhid. Ya. Allah memuji mereka karena mereka santun dan penuh kasih sayang. Sifat yang mulia. Juga mereka yang memulai, merintis ya, perilaku Rabbaniyah. Apa Rabbaniyah itu? Menjauhi syahwat. Di mana mereka tidak menikah, ya, mengurangi hal-hal yang sifatnya berlezat-lezat dalam makanan dan minuman. Ya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena ingin berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perilaku Rabbaniyah itu tidak diwajibkan bagi mereka, tapi mereka sendiri yang memulai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya. Dimasukkan dalam apa? Sifat-sifat yang baik. Ya, santun, penuh kasih sayang. Kemudian setelah itu apa? Warahbaniyatan ibtada'uha. Satu perilaku rahbaniyah yang mereka mengada-ada. Ya, bid'ah. Ya, tidak ada contoh dari Nabi Isa. Ya, tidak ada contoh dari orang-orang sebelumnya. Mereka sendiri yang melakukannya. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian,
dasar pembagian bid'ah menjadi dua itu ya, bisa diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar ada yang share screen dari official Sama nggak jelas, kenapa itu? Apa bisa diikutin jelas semuanya nggak ya share screen-nya? Udah ya, oke. Jelas, Ustaz. Ya, jadi ya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Maknanya barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam syarat ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak. Coba kita pahami, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma laisa minhu. Ya, insya Allah kita bagikan PPT-nya setelah saya selesaikan ya, insya Allah. Bahwa perkara baru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ini, ma laisa minhu, yang tidak sesuai dengannya, maka perkara baru yang ditolak ya dalam hadis ini tiada lain adalah yang bertentangan dan menyalahi syariat. Berarti kalau perkara baru itu tidak menyalahi syarak, maka tidak ditolak. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini tidak hanya mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun, gitu kan? Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam syariat ini, maka dia tertolak. Rasulullah tidak mengatakan demikian, tapi Rasulullah menjelaskan, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Sesuatu yang bukan dari syariat Islam. Ini menjadi apa? Penjelas dari sesuatu yang baru itu. Nah, para ulama kemudian memahami berarti yang tidak bertentangan maka tidak ditolak. Ya, ini saya sebutkan dasar Al-Qur'annya, dasar hadisnya. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau menyebutkan dasar-dasar adanya bid'ah hasanah ya, di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin mengajak semua yang mengikuti kajian ini, ya, tulisannya buram. Tulisannya buram. Mungkin ya nanti insya Allah saya diikutin saja apa yang saya sampaikan. Ya, tidak hanya melihat pada tulisannya, mungkin ada sedikit yang salah dalam tulisannya. Nah, saya ingin mengajak siapa saja yang ikut dalam kajian ini bahwa bid'ah menurut Wahabi, ya, orang-orang Wahabi itu kan mengatakan bahwa segala sesuatu, segala perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah semuanya bid'ah. Tapi kemudian ketika kita mengatakan bahwa ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya, tapi kemudian ya, mereka setelah itu apa? Memilah-milah, oh dilihat. Ya, sehingga mereka membagi bid'ah itu menjadi dua. Kata mereka ada bid'ah dalam agama, ada bid'ah dalam tradisi. Ya, ya memang tulisannya mungkin agak buram. Ada bid'ah dalam agama, ada bid'ah dalam tradisi. Bid'ah tradisi, kebiasaan, itu katanya seperti ya pekerjaan atau perbuatan yang baru. Ya, maka itu adalah boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Ya, bisa diganti, kita pakai slide yang berikutnya. Nah, itu kata Bin Baz. Ya, kata Bin Baz bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada bid'ah agama, ada bid'ah tradisi. Nah, jadi kalau kemudian mereka dikatakan bahwa perkataan Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Oh, kata mereka, oh itu kan tradisi, bukan dalam agama. Padahal Sayyidina Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi itu tentang apa? Salat tarawih. Salat itu tradisi apa? Agama. Agama. Ya, jadi mereka tidak konsisten dalam masalah ini. Mereka mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah dalam agama, bid'ah dalam tradisi. Jadi kalau kemudian kita sekarang tidak menaiki onta, ya itu kan ya, tradisi, kebiasaan. Dulu memang pada masa Rasulullah naik onta, sekarang tidak.
Ya. Dulu pada masa Rasulullah tidak ada pengeras suara, sekarang ada pengeras suara, itu tradisi, kata mereka begitu. Itu yang maksudnya tradisi. Nah, tapi sebetulnya mereka sendiri dalam hal ini tidak konsisten. Contohnya ini, khataman Al-Quran saat tarawih. Dan ini kalau kita lihat YouTube-nya mereka, ya, orang-orang Wahabi, ini salah satu bid'ah yang dimasukkan oleh Bin Bas dalam fatwanya. Nah, mereka sendiri mengatakan ini adalah salah satu bid'ah yang dimasukkan Bin Bas dalam fatwanya. Apa kata Bin Bas? Khataman Al-Quran saat tarawih itu adalah amalan yang bagus. Di Majmu' Fatwanya Bin Bas itu ada. Ya. Itu kan bid'ah. Rasulullah tidak ada khataman Al-Quran saat tarawih karena Rasulullah SAW salat tarawihnya waktu itu tidak apa jamaah. Ya, gimana kemudian dikatakan bahwa Rasulullah hataman setelah itu hataman Al-Quran dalam salat tarawihnya tidak. Ya. Setelah itu kemudian baca doa hataman di akhir itu enggak. Ya, itu kan diriwayatkan dari ulama-ulama salaf. Ya. Tapi kata Bin Bas ini adalah apa? Sesuatu yang baik. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan baik. Ya, karena ulama-ulama banyak yang menghatamkan Al-Qur'an ketika apa? Bahkan para sahabat pun juga menghatamkan Al-Qur'an ketika apa? Melakukan sholat. Ya. Jadi itu sesuatu yang baik. Tapi ini satu bid'ah, ya kata mereka, ya kata orang-orang Wahabi, yang dimasukkan oleh siapa? Bin Bas dalam fatwanya. Berarti kalau seandainya itu adalah bid'ah, konsekuensinya menurut mereka apa? Sesat, dosa besar, masuk neraka, gitu kan? Berarti mereka mengikuti siapa? Ulama yang menurut mereka apa? Sesat, berdosa besar, masuk neraka, gitu kan? Bagaimana itu? Jadi itu menjadi bumerang sebenarnya bagi mereka. Ya. Coba lihat ini pada slide berikutnya. Pendiri Wahabi, siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, mengatakan di dalam kitabnya Ahkamu Tamannil Maut, ya, dalam kitab Ahkam Tamannil Maut, dia mengatakan man dakhalal maqabir faqara'a surat Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha bi'adadi man fiha hasanat. Ya. Jadi orang yang masuk kuburan, kata siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dia baca surat Yasin, maka akan meringankan bagi penduduk kubur. Dan kemudian dia akan mendapatkan pahala dari sebanyak orang yang ada di kuburan, di pemakaman itu, mendapatkan apa? Kebaikan. Ya, jadi ini, itu kan kalau menurut orang Wahabi, bahwa baca Yasin, menurut mereka baca Yasin di kuburan, kata mereka nggak bermanfaat. Ya, baca Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia nggak bermanfaat. Ya, bagaimana kemudian akan diringankan? Sedangkan ini pendapatnya siapa? Pendiri mereka, pendiri madhab Wahabi. Berarti kan bid'ah, sesuatu yang bid'ah, tapi kemudian mereka diam terhadap apa yang dikatakan oleh pendiri mereka. Yang kedua, baca talqin. Ya, baca talqin itu pun juga apa? Kata mereka bid'ah. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab, ya, disebutkan dalam kitab Ahkam Tamannil Maut, itu pun juga apa? Membolehkan, menganjurkan. Bahkan kalau seandainya diri diruntut ke belakang, Ibnu Taimiyah pun juga membolehkan. Ya, dalam Majmu'ah Fatwanya Ibnu Taimiyah itu apa? Membolehkan. Sedangkan orang-orang Wahabi yang sekarang mengatakan ya, itu bid'ah. Dasar hadisnya tidak kuat, kata mereka begitu. Padahal kita Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa hadis tentang talqin itu adalah hasan. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkannya. Nah, saya katakan tadi bahwa orang-orang Wahabi itu sendiri di antara mereka tidak sepaham tentang beberapa masalah. Saya kalau seandainya sebutkan tentang masalah ini banyak sekali. Cuma ini contohnya ya. Tasbih menurut Utsaimin itu kalau menurut mereka orang soleh di antara kaum Wahabi. Jadi kalau dalam buku-buku mereka,
ulama yang solih. Itu siapa? Utsaimin. Ya. Utsaimin mengatakan at-tasbihu bil musabbihati tarkuhu aula. Katanya aula, tinggalkan saja. Tapi apa? Walaisa bibid'atin. Li'anna lahu aslan katanya. Utsaimin. Ya, ada dasarnya itu. Kenapa? Karena sahabat dulu pakai batu kecil, di antaranya Abu Hurairah, gitu kan? Ya, pakai batu-batu kecil. Nah, sehingga kemudian Rasulullah menganjurkan apa? Di dalam beberapa hadis kan apa? Berzikirlah dengan apa? Jari-jari. Ya, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Utsaimin, bertasbih ya, dengan tasbih musabbihah itu, ya, itu tidak bid'ah kata mereka, kata Utsaimin, dan itu ada beberapa orang-orang Wahabi yang mengikuti fatwanya Utsaimin. Ya, bahkan dalam zikirnya pun mereka pakai itu, pakai tasbihnya. Orang-orang Wahabi pun juga ada. Jadi bukan sesuatu yang aneh ketika orang Wahabi di Saudi, kita lihat mereka juga pakai tasbih. Ikut fatwanya siapa? Utsaimin. Tapi kalau kemudian kita lihat ya fatwanya Albani dan Albani itu siapa? Muhaddisnya orang Wahabi kan? Dia mengatakan apa? Inna subhata bid'atun. Nah, ini keliru, saya yang salah. Ya, inna subhata bid'atun lam takun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama hadatsat ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak kritikan Albani tentang masalah ini, bahwa tasbih katanya bid'ah, nggak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia mengatakan itulah bid'ah. Itu disebutkan di dalam As-Silsilah Ad-Dha'ifah lil Albani. Yang kemudian apa yang dikatakan oleh Albani ini banyak bantahan dari para ulama hadis. Al-Hafidh Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Kemudian Al-Ghumari juga begitu. Menulis kitab khusus bantahan kepada Albani tentang masalah tasbih ini. Ya. Jadi ini beberapa contoh tentang perkara-perkara bid'ah yang ada di antara orang-orang Wahabi sendiri, dan mereka tidak sepakat. Ketika mereka tidak sepakat, berarti ketika ada yang memfatwakan itu bukan bid'ah, sedangkan yang lainnya mengatakan itu bid'ah, berarti apa? Saling menyesatkan kan? Kenapa? Karena bid'ah menurut mereka hanya satu. Ya, bid'ah dhalalah, pelakunya berdosa, dan kemudian katanya masuk neraka. Itu kata mereka. Nah, saya ingin memberikan contoh yang lebih spesifik lagi, bahwa sebetulnya mereka pun juga melakukan bid'ah dalam masalah akidah. Ya, bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ahnya kaum Wahabi, mereka membagi tauhid menjadi 3. Nah, mereka mengatakan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Di pengertian yang mereka sebutkan ya di dalam kitab-kitab mereka, bahwa katanya tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah adalah pencipta, pemilik alam semesta ini, pengatur. Tauhid uluhiyah kata mereka adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya. Begitu. Ya, tapi nanti kita akan tahu kenapa ada pembagian tauhid ini. Tauhid asma wa sifat mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin menyebutkan sifat-sifat itu apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah, tanpa kemudian disimpangkan, tanpa kemudian dinafikan dan yang lainnya. Tapi sebetulnya di balik pembagian tauhid versi Wahabi ini ada hal-hal yang mereka ingin sebarkan. Ya. Apa itu? Ketika mereka mengatakan tauhid uluhiyah, sebetulnya mereka ingin melarang tawasul dan tabarruk yang biasa dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka mengatakan ada tauhid rububiyah, sebetulnya mereka pun juga ingin mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, itu kata mereka juga bertauhid rububiyah. Bagaimana itu? Asyirku wa tauhid itu sesuatu yang berbeda, tapi kemudian mereka mengatakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy juga bertauhid secara rububiyah. Bagaimana itu? Nanti kita akan tahu bagaimana
kontradisinya, ya, pertentangan antara perkataan mereka, ya, dengan kenyataan. Ya. Kemudian ketika mereka mengatakan tauhid asma wa sifat, sebetulnya mereka ingin melarang takwil dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang takwil ini dibolehkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kita lihat konsekuensinya dari apa yang mereka katakan nanti. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebetulnya tidak ada bedanya antara Ar-Rabbu wal Ilah. Ar-Rabbu wal Ilah sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang masyhur, mutawatir, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sudah cukup. La ilaha illallah. Sama dengan la rabba illallah. Tidak ada bedanya. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah itu menjelaskan malaikat munkar dan nakir ketika bertanya kepada mayat di dalam kuburnya, tidak bertanya tentang tauhid yang tiga itu kan. Man ilahuka wa man rabbuka wa mal asma was sifat. Tidak. Sudah cukup. Man rabbuka. Sudah cukup. Kenapa? Ar-Rabb dan al-Ilah sama. Tapi sebetulnya ya, yang mereka ingin sampaikan, ya, yang mereka dibalik dari pembagian tiga macam tauhid itu, mereka ingin mengatakan orang-orang yang bertawassul, orang-orang Muslim yang bertawassul kepada para nabi, para wali itu musyrik. Nah, kata mereka begitu. Lihat, ada buku. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, bukunya judulnya Kaifa Nafhamut Tauhid. Karya Muhammad Ahmad Basyamil. Di dalam buku itu, ya, ada judul. Yang judul ini adalah kontradiktif dengan kenyataannya. Ya, kontradiksi dengan kenyataannya. Apa itu? Dia mengatakan, pengarangnya mengatakan, Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Coba. Tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang kita kenal Abu Jahal, Abu Lahab musyrik. Kita sering mengatakan musyriku Quraisy. Dan di antara pemimpinnya, dedengkotnya siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Musyrik. Adakah kemudian kalimat syirik itu kemudian dimaknai dengan tauhid? Ya nggak bisa. Sesuatu yang bertolak belakang. Sampai kemudian pengarangnya mengatakan, dan kitab ini sengaja dibagi-bagikan oleh mereka di dalam oleh orang-orang Saudi ketika jamaah haji, ya, pulang ke tanah airnya mereka masing-masing. Ya, mereka mengatakan ajib wa gharib, katanya, an yakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladziina yatawassaluna bil awliya'i was sholihin. Ya, saya nggak teruskan, tapi artinya tadi sudah ditampilkan. Katanya apa? Mengherankan dan aneh. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid kepada Allah dan lebih ikhlas iman mereka kepadanya daripada umat Islam yang bertawassul kepada para wali dan orang-orang soleh dan mengharap syafaat mereka kepada Allah. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dan lebih murni imannya daripada umat Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka kemudian ditulis mahada ya rajul, gitu kan? Mahada ya rajul. Ya, kalau kita pakai bahasa-bahasa ya, kerennya ya, apa-apaan ini bro, katanya. Nah, masa Abu Lahab dan Abu Jahal lebih bertauhid. Kata mereka, Abu Jahal dan Abu Lahab itu katanya hanya menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Sedangkan orang-orang Muslim yang bertawassul, dengan tawasulnya itu kata mereka apa? Telah menyembah para nabi, telah menyembah para wali, telah menyembah orang-orang soleh. Berarti katanya apa? Syiriknya, kata mereka begitu, syiriknya orang yang bertawassul itu lebih banyak daripada syiriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Bagaimana itu? Kalau kita nanti bicara tentang tawassul, mungkin sudah pernah disinggung oleh Ustaz Nur Rahmat, tawassul tabarruk itu kan. Ya.
Kalau kita bicara tentang tawasul, tawasul itu sendiri diajarkan oleh Rasulullah. Apakah kemudian dikatakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah syirik? Kan nggak mungkin. Sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, ada nas hadis tentang Abu Jahal, ada nas Al-Quran tentang Abu Lahab. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nas Al-Quran tentang Abu Lahab. Dia akan berada di neraka selama-lamanya. Ya, istrinya pun juga demikian. Masa kemudian dikatakan bertauhid? Orang yang bertauhid itu tidak akan selama-lamanya di neraka. Pasti suatu ketika kalau seandainya dia berdosa besar dan tidak sempat bertobat dari dosa besarnya sebelum dia meninggal dunia dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kalau seandainya masuk neraka tidak akan selama-lamanya. Ya, ini di antara kesesatan orang Wahabi, bid'ah orang Wahabi dalam masalah akidah. Coba kita lihat setelahnya itu, ya, dan ini lebih parah lagi, dan ini yang dikatakan oleh sebagian ulama, inilah ya, cikal bakalnya ajaran ISIS. Ya. Dalam kitab Kasyfus Syubhat, karya Muhammad bin Abdul Wahab, itu disebutkan, ya, disebutkan di situ, yang diberi garis bawah itu kan, wa anna qasdahumul malaikata wal anbiya'a wal awliya'a yuriduna syafa'atahum wat taqarruba ila Allah bidzalika, kata Muhammad bin Abdul Wahab, huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Coba itu. Ya. Lihat terjemahannya. Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa pengakuan umat Islam pada tauhid rububiyah saja belum cukup untuk memasukkan mereka dalam Islam. Katanya kalau mau muslim, mukmin, harus 3 tauhid itu ada pada mereka. Dan bahwa tawassul mereka kepada para malaikat, para nabi, para wali dengan mengharap syafaat mereka dan ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah, apa kata Muhammad bin Abdul Wahab? Hal itulah yang menghalalkan darah dan harta mereka. Inilah yang menjadi ajaran ISIS. Orang yang bertawassul musyrik, halal darahnya, hartanya boleh dirampas. Dan itu yang dijadikan ya, ajaran, ya, dasar dari ajarannya ISIS. Ya, makanya ya, Wahabi itu identik ya, dengan perilaku-perilaku yang sifatnya kejam, teroris. Ya. Ini yang pertama ya, tentang pembagian tauhid. Kemudian yang kedua tentang larangan ziarah ke makam Rasulullah. Ya, meskipun ini sudah ada dulu dari Ibnu Taimiyah, cuma apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu kan diambil mentah-mentah oleh orang-orang Wahabi. Ya. Dengan dalihnya mereka hadis Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Riwayatnya banyak tentang masalah ini hadisnya. Cuma saya bertanya kepada yang ikut dalam kajian ini, ya, bahwa di dalam hadis ini pernah enggak atau ada enggak kalimat kubur? Enggak ada. Ziarah kubur Rasulullah ada enggak? Enggak ada. Ya. Yang ada kan masjid. Ya. 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Rasul, dan Masjidil Aqsa. Tidak ada kaitannya dengan ziarah kubur. Bagaimana kemudian mereka jauh sekali pemikirannya sampai kemudian mengatakan hadis ini adalah larangan untuk ziarah kubur. Padahal nggak ada sama sekali kata-kata kubur, gitu kan? Justru kata para ulama hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lainnya. La yambaghi lil matiyyi an tushadda rihaluhu ila masjidin yubtagha fihi shalah ghairal masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Ya, itu jawabannya. Jadi melakukan perjalanan ke satu masjid, ya, di masjid manapun itu sebetulnya semuanya sama kecuali kalau kemudian kita melakukan perjalanan ke 3 masjid ini, karena di situ ada fadilahnya, ya, fadilah sholat di dalamnya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidi Hadza, yaitu masjid Madinah, ya, Masjid Nabawi. Ya, ini yang dikatakan oleh para ulama. Hadis yang pertama itu ditafsirkan dengan hadis yang kedua ini, dan sebaik-baik penafsiran adalah hadis dengan hadis, bukan ya, pendapat yang menyimpang, yang nyeleneh itu. Ya, makanya kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fayabtulu bidzalika
qaulu man mana'a syaddar rihal ila ziyaratil qabr syarif. Ya, jadi tidak ada dasarnya bagi mereka yang melarang ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bid'ah berikutnya, ini hanya sekedar contoh saja. Bid'ah berikutnya, mereka itu orang-orang Wahabi, ya, di hari-hari berdekatan dengan kelahirannya Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengatakan apa? 1 pekan mengenang, ya, biografinya, keutamaannya, jejak rekam dakwahnya. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Didatangkan para pembicara dari seluruh dunia yang menurut mereka ini berhak layak untuk diundang, gitu kan. Kemudian setiap makalahnya dibukukan. Ya, ya, ini yang di sampingnya itu adalah pembukuan dari beberapa makalah dalam acara Usbu Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya apa? Buhuth Usbu'i Asy-Syaikh, katanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dibukukan. Itu setiap tahun. Nah, kalau kita merayakan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan, sedangkan mereka melakukan bid'ah sendiri, apa itu? Mengadakan bid'ah, apa itu? 1 pekan, bukan cuma 1 malam. Kalau kita merayakan peringatan Maulid 1 malam, meskipun berbeda-beda antara satu masjid satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga bisa sampai sebulan semuanya merayakan peringatan Maulid. Cuma kalau mereka 1 pekan, 1 minggu, ya, hanya untuk membahas jejak rekam dakwahnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi kita, kalau kita pakai akal sehat kita, mana yang lebih mulia antara Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau kemudian kita mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, mengingat jejak dakwahnya Rasulullah, akan mendapatkan pahala, qurbah, taqarrub ilallahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang itu dilarang, justru kemudian Muhammad bin Abdul Wahab yang menurut mereka adalah pendiri madhab Wahabi, itu dibolehkan. Mana yang lebih bid'ah sebetulnya, kan? Ya, ini kan yang harus kita pahami. Terakhir ini juga bid'ahnya kaum Wahabi yang tidak pernah terlintas di benak umat Islam sebelumnya, dari masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in, sampai generasi ulama-ulama. Apa itu bid'ahnya? Ingin memindahkan makam Rasul. Kenapa? Ya, itu kan, ya, mereka punya rencana untuk memindahkan makam Rasulullah karena khawatir, ya, itu menjadi tempat kemusyrikan. Siapa yang lebih tahu tentang tauhid, tentang akidah, tentang ini menyebabkan syirik atau tidak? Apakah mereka atau para sahabat? Dari masa para sahabat, makam Rasulullah itu sudah dekat dengan masjid. Kemudian masuk pada masa tabi'in, ada perluasan. Ya, bahkan pada masa Sayyidina Utsman sudah ada perluasan, tapi belum masuk pada area masjid. Tapi pada masa tabi'in sudah mulai masuk. Ya, maksudnya tabi'in itu kan ulama salaf. Sudah mulai masuk pada area masjid. Dan waktu itu tidak ada satupun yang mengusulkan bahwa makam ini harus dipindahkan. Itu kan bid'ah kalau ada yang mengusulkan seperti itu. Tidak ada contohnya sebelumnya. Makanya kemudian banyak respon dari para ulama seluruh dunia, di antaranya respon dari ulama-ulama Indonesia. Nah, di slide berikutnya itu ada, ya, sampai kemudian dibentuk Komite Hijaz, ya, yang merupakan cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama. Ya, komite itu dimotori oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Yang itu atas restu dari Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya, itu di screenshot setelahnya ada. Jadi ini beberapa bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Terakhir, saya ini sebenarnya belum selesai, hanya memberikan contoh saja. Ya, memberikan contoh saja. Itu ada beberapa gambar di akhir itu. Ada Raja Abdullah atau Pangeran Abdullah sedang berdoa di depan makam Rasulullah dengan mengangkat tangan. Apakah itu bukan bid'ah? Yang orang-orang Wahabi kalau kita mengangkat tangan di depan makam Rasulullah, itu petugas-petugasnya mengatakan, ya haj. Ya.
suruh jalan. Imsi, ya had. Bahkan kalau kemudian mereka dekat dengan kita pasti diceramain, nggak boleh doa di depan makam Rasulullah, katanya gitu. Ya, jadi kalau kita lihat orang-orang jamaah Indonesia ataupun dari negara-negara yang lainnya, kalau dekat makam Rasulullah mereka nggak berani mengangkat tangannya, ya, nggak berani mengangkat tangannya. Tapi kalau kemudian orang-orang Wahabi, ya, ini raja mereka, mengangkat tangan, mereka diam saja. Sebetulnya kan kalau rajanya melakukan bid'ah, ya dikatakan sesat kalau mereka harusnya konsisten dengan ajarannya kan. Gambar yang kedua itu kan ya tentang orang-orang yang dekat makam Rasulullah diam saja, nggak berani mereka mengangkat tangan. Bid'ah yang berikutnya yang dilakukan oleh raja, ya ada beberapa, ini Raja Salman ya, ada beberapa orang-orang yang dekat dengan raja, kalau ketemu raja cium tangan, ya cium tangan. Bid'ah juga kan, cium tangan. Mereka mengatakan nggak boleh, bid'ah. Padahal sebenarnya cium tangan, cium kaki orang yang soleh, ya itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Kemudian yang terakhir, bid'ah juga kalau kemudian mencukur jenggot dengan dirapikan itu. Orang Wahabi kan mengatakan nggak boleh. Ya, ini hanya sekedar gambar, sebenarnya masih ada tulisannya ya, cuma belum selesai. Insya Allah, mudah-mudahan kalau sudah selesai, ataupun kalau memang minta PPT-nya yang seperti ini, saya kirimkan. Jadi itu ya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang bid'ahnya kaum Wahabi. Tapi yang jelas bahwa terkait bid'ah yang paling krusial, yang sangat itu bisa jadikan bumerang bagi mereka, adalah pembagian tauhid menjadi 3. Ya. Dan di balik pembagian tauhid menjadi 3 itu kan ada hal-hal yang mereka sengaja ingin sampaikan, pesan yang mereka ingin sampaikan pada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu yang bisa saya